Sejarah Historia Vitae Magistra. Yes. Membimbing siswa tanpa masalah. Astra. Mana rupiah? Jerapah. Ayam. Cacing. Ular. Itu permainan taman kanak-kanak. Kegiatan pelatihan penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang Rahimah lakukan bersama para guru PAI, sejarah dan PPKN, juga guru bimbingan dan konseling di Cirebon. Ini berangkat dari kegelisahan bagaimana sekolah, terutama sekolah SMA, itu menjadi salah satu arena untuk kontestasi pemikiran wacana keagamaan yang itu berseberangan dengan nilai-nilai kebangsaan, bahkan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Tumpah darah Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia menjamin seluruh warganya. Kita merasa prihatin bahwa data dari penelitian yang dilakukan oleh Al-Farah Institute, Wahid Foundation maupun PPIM UIN Jakarta 2017 itu menunjukkan bagaimana peran sekolah, terutama sekolah tingkat SMA, bagaimana cara pandang guru maupun siswanya terkait dengan persoalan ekstremisme, radikalisme, intoleransi yang ada di sekolah. Itu menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Selalu menghadirkan kebaikan, menghadirkan manfaat bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Setidaknya untuk Kabupaten Cirebon, setidaknya untuk lingkungan kita berada. Misalnya pendapatnya Wahid Foundation yang melihat bahwa Rohis itu menjadi sarana mentransformasikan ke siswi di tingkat SMA. Nah, berangkat dari situ, Rahimah merasa terpanggil juga bagaimana Rahimah sebagai lembaga yang berfokus pada pendidikan dan informasi Islam dan hak perempuan menilai bahwa situasi pemahaman keagamaan itu bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin itu sendiri yang menebar kedamaian, menebar persaudaraan, bahkan dengan nilai-nilai konstitusi. Terutama juga pasca UPI 2017 lalu, di mana salah satu isu yang menjadi topik pembahasan itu soal ekstremisme dan radikalisme, dan lembaga-lembaga pendidikan agama termasuk ulama perempuan termasuk Rahimah itu juga terpanggil untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan persoalan-persoalan ekstremisme tersebut. Anak-anak dengan berbagai skenario, berbagai ilmu, pengalaman dan wawasan yang ibu bapak miliki, sesungguhnya kita pun sedang mengingatkan. Seperti halnya saya hari ini. Kami melihat bahwa bagaimana peran sekolah-sekolah umum, SMA, SMK yang ini tidak banyak dijamah gitu. Jadi ini juga menjadi sebuah pengalaman pertama Rahimah masuk ke sekolah SMA dan SMK gitu. Kami mendesain untuk pendidikan terhadap para guru, baik itu guru PAI, PKN maupun sejarah dan juga BK, karena kami melihat 4 mata pelajaran ini merupakan materi yang saling berkaitan. Bagaimana materi-materi tersebut mulai menyemai nilai-nilai perdamaian, ya, nilai-nilai toleransi gitu, dan nilai-nilai anti kekerasan. Misalnya di BK, meskipun BK tidak punya materi ajar sendiri, tapi BK adalah pintu gerbang siswa-siswi untuk melakukan konseling di sekolah ketika mereka ada persoalan. Sehingga bagi kami ini penting. Apakah yang bisa mengancam keguyupan tadi? Oleh karenanya, lakukan beberapa kali penguatan untuk guru. Yang pertama, kami melakukan penguatan dari sisi kognisi, dari sisi perspektif terkait dengan wacana kebangsaan, terkait dengan memahami ekstremisme itu apa, intoleransi itu apa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana perspektif Islam, nilai-nilai Islam yang adil gender, nilai Islam yang humanis gitu ya, ke para guru. Lalu kemudian juga kami mengenalkan terkait dengan pendidikan andragogi dan itu. Proses pendidikannya ini menggunakan andragogi, itu pendidikan orang dewasa. Jadi peserta itu diajak untuk melihat realitas, diajak untuk mengkaji pengalamannya sendiri.
Nah, oleh karena itu proses itu dimulai dengan pendekatan pendidikan andragogi itu. Kita mulai dengan apa sih sebenarnya hakikat dan tujuan pendidikan itu. Lalu kita melihat beberapa prinsip dari proses itu, bahwa satu, manusia itu adalah subjek. Dia dilahirkan sebagai pelakon, bukan benda kosong. Dia subjek yang merdeka. Oleh karena itu sebenarnya tidak bisa dicecoki terus-menerus atau ada pikiran untuk membentuknya itu. Nah, yang dilakukan itu adalah bagaimana mereka bisa merefleksikan pengalamannya. Menjelaskan. Guru luar biasa. Menginspirasi. Keempat materi. Mau saya tes. Menarik. Kalau sekarang bukan pengetesnya. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan untuk meminimalisir atau melakukan antisipasi terhadap penyebaran paham-paham radikalisme yang disinyalir juga sudah masuk di lingkungan sekolah. Kemungkinan menjajaki kemungkinan adanya kolaborasi interkoneksi antara satu makhluk dengan yang lain. Tapi kalau tidak, minimal Bapak itu punya satu tema yang bisa. Nah, yang kedua itu sebagai penyempurna dari materi pertama kita secara kognisi, lalu kemudian kita juga memberikan penguatan secara skill. Bagaimana menginternalisasikan, mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan itu di dalam materi ajar. Oleh karenanya di pelatihan kedua kami membuat RPP. Materi PAI, sejarah, PKN dan juga BK, mereka mencoba mengintegrasikan nilai-nilai itu gitu. Termasuk metodenya gitu. Dan ini saya kira hal yang menarik dari proses yang terakhir, misalnya untuk materi-materi BK misalnya, itu mereka mulai terlihat perspektif gender atau pencegahan intoleransi dan kekerasan di sekolah, itu mereka terintegrasikan di dalam proses bimbingan konseling, baik mereka dalam memberikan sosialisasi maupun di dalam sistem gitu ya. Bagaimana mereka menghadapi pengaduan, bagaimana juga mereka melakukan penguatan terhadap siswa, dan bagaimana upaya siswa misalnya ketika dia mendapatkan pemahaman yang tidak sesuai, apa yang harus dilakukan. Skill-skill guru yang mencoba untuk memberikan penguatan terhadap siswa, dia juga harus berpikir kritis dan ketika menghadapi berbagai persoalan, saya kira itu yang sangat penting. Yang didapat hari ini sangat banyak sekali. Pertama tadi terkait dengan gender juga, kemudian tentang radikalisme juga, kemudian tentang strategi. Terus saya inginkan itu betul-betul terkait dengan undang-undang RAN PE, menyentuh sampai ke sekolah lah begitu. Selama ini diundang-undangkan oleh pemerintah, Perpres itu sampai sekarang saya belum melihat sampai ke tingkat bawah begitu, sampai ke sekolah, entah itu perubahan di silabus atau perubahan di metode belajar atau apapun itu, ya belum sampai menyentuh ke situ. Dalam pelatihan ini saya merasa menerima benar-benar sesuatu yang baru gitu tentang pembelajaran andragogi, bahwa dalam pembelajaran itu kita bukan hanya memberikan istilahnya atau hanya mencekoki siswa, tapi kita juga ada kolaborasi dengan siswanya, terutama untuk pembelajaran orang dewasa. Jadi saya akan sedikit demi sedikit memasukkan materi-materi nilai-nilai yang tadi diajarkan tentang toleransi, gitu, akan memasukkan sedikit demi sedikit dalam pembelajaran sejarah. Banyak yang dapat saya dapatkan, terutamanya yaitu bagaimanakah kita itu mengajar serta didik itu berdasarkan pengalaman, bukan hanya sekedar materi belaka, tetapi bagaimanakah kita juga bisa mengarahkan dia terjun langsung
ke tempat yang sesuai ada materinya. Materi-materinya baru ya, materi-materinya baru. Sejauh ini saya ikut pelatihan, tapi baru kali ini saya mendapatkan materi tentang hak-hak perempuan, kemudian kesetaraan gender, tentang hak-hak siswi di sekolah ya utamanya ya, karena kita adalah guru. Jadi supaya siswi di sekolah mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Mengedukasi para siswa bahwa semua dalam lingkungan sekolah ini adalah subjek pendidikan, semua berhak mendapatkan hak yang sama dan semua juga memiliki kewajiban yang sama. Harapannya bagaimana para guru sebagai agen untuk melakukan perubahan, sebagai ujung tombak di dalam melakukan perubahan di dalam tatanan masyarakat maupun bangsa, karena mereka adalah generasi masa depan. Itu dipersiapkan tidak hanya dari sisi kognisinya, cerdas secara intelektual, tapi juga mereka bijak di dalam menghadapi berbagai persoalan. Memang yes, radikalisme katakan no, Ohima luar biasa.